Baik, ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Pada ayat 106 dari surat An-Nahl tadi, di sana seseorang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang haram dan gak tanggung-tanggung. Perbuatan yang haramnya itu adalah kufur kepada Allah. Namun orang yang dipaksa tersebut, dia tidak dianggap berdosa ketika melakukan perbuatan kufur. Hal itu karena syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat-syaratnya terpenuhi. Lalu apa sajakah syarat-syarat tersebut? Baik, ini tolong dicatat. Asyartul awal, syarat yang pertama, an yakunal mukrih al-muhaddid qadiran ala tanfidhi ma haddada bihi. Syarat yang pertama, orang yang memaksa, ia mampu melakukan ancaman yang dia berikan. Kan tadi dia bilang ya, bunuh si fulan, atau paling tidak kamu pukul sampai dia bonyok, kalau tidak saya akan buat kamu cacat. Nah, orang yang mengancam ini dia betul-betul mampu melakukan tindakan yang dia ancam tersebut. Oleh karena itu, apabila anak kecil datang kepada orang lain, anak kecil datang kepada orang yang dewasa, "Hei Pak," atau "Hai Om, tolong Om gebugin anak itu tuh, gebugin dia, kalau enggak Om saya bikin cacat." Anak kecil gak akan mampu untuk merealisasikan ancaman dia kepada orang dewasa yang lain. Maka orang yang diancam, orang dewasa yang diancam sama anak kecil ini gak boleh melakukan apa yang dipaksakan oleh si anak kecil itu kepada dirinya. Gak boleh orang dewasa itu langsung ngegebugin ya, anak kecil yang lain, karena takut sama ancaman anak kecil yang mengancam tadi. Gak boleh. Jadi syarat yang pertamanya, orang yang mengancam itu betul-betul bisa melakukan tindakan yang dia ancam. Ini syarat yang pertama. Seperti Amr bin Yasir, dimana ketika dia diancam untuk mengucapkan kalimat kufur, kalau nggak dibunuh, dan betul-betul akan dibunuh karena orang yang mengancamnya itu mampu membunuhnya. Asyartu tsani, syarat yang kedua, an yaghliba ala dhannil mukrah annal mukrih sayaqumu bitanfidhi ma haddada bihi. Prasangka orang yang dipaksa, prasangka orang yang diancam sangat kuat. Dugaan orang yang diancam itu sangat kuat kalau orang yang mengancam pasti akan melakukan tindakan yang dia ancamkan. Ya. Baik, contohnya yang tadi, yang hitam ini nih, yang hitam ini. Dia kan mengancam yang biru ini, dimana yang hitam mengancam si biru ini akan dicacatin, dibikin cacat oleh si hitam. Dan si hitam ini benar-benar akan melakukannya, dimana si biru pun merasa yakin kalau si biru ini tidak melakukan tindakan yang dipaksakan oleh si hitam, maka si biru ini akan dibuat cacat oleh yang hitam ini. Si biru ini merasa yakin banget dalam hatinya, kalau saya tidak melakukan apa yang disuruh sama si hitam, saya bakalan cacat. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama, diketahui bahwasanya si pengancam mampu melaksanakan ancamannya. Syarat yang kedua, orang yang diancam dan dipaksa melakukan tindakan haram, dia yakin betul ya, dugaannya sangat kuat sekali kalau orang yang mengancam akan melakukan tindakan ancamannya. Itu syarat yang kedua. Maka jika prasangka orang yang diancam, dugaan orang yang diancam itu
merasa nggak mungkin orang yang mengancam saya ini akan melakukan tindakan tersebut. Jika si biru ini dia merasa nggak mungkin si hitam ini akan membuat cacat si biru, dia mengatakan seperti itu dalam dirinya, nggak mungkin si hitam akan membuat saya cacat. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka si biru ini nggak boleh melakukan tindakan haram yang dipaksakan oleh si hitam kepada si biru. Sekali lagi, kalau orang yang diancam merasa nggak mungkin dia akan membuat saya cacat, maka pada saat itu orang yang diancam nggak boleh melakukan tindakan haram yang dipaksakan kepada dirinya, nggak boleh. Baik. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, an yakunal mahdhur aqal min mujibil ikrah. An yakunal mahdhur aqal min mujibil ikrah. Perkara yang dipaksakan ini lebih ringan ketimbang perkara yang diancam. Misalnya gini, ya, dalam kitab kita, misalu dzalika, contohnya, law qala, apabila seseorang berkata, udkhul baita fulan wa illa qataltuka. Hai, kata si hitam nih, misalnya kan hitam yang ngancem dulu nih. Si hitam bilang ke yang biru. Kata si hitam, hai biru, masuk gak kamu ke rumahnya si fulan? Sono, masuk langsung. Kalau kamu gak mau masuk, maka saya akan membunuh kamu, hai biru. Begitu kata si hitam. Paksaan yang diberikan oleh si hitam kepada si biru cuman disuruh masuk rumah orang. Sedangkan ancamannya kalau nggak mau melakukan akan dibunuh. Berarti kan paksaannya lebih rendah, lebih ringan ketimbang ancaman. Nah, ini syarat yang ketiga ya, harus diperhatikan. Paksaannya lebih rendah daripada ancaman. Maka pada saat itu orang yang dipaksa boleh melakukan tindakan yang dipaksa tersebut, sekalipun haram. Nah, di sini disebutkan fahina idzin dukhulu baitin fulanin muharram. Kita tahu bahwasanya masuk rumah orang tanpa diizinkan itu haram, nggak boleh. Lakin mujibil ikrah wal qatl, tapi kalau nggak dilakuin itu, masuk ke rumah orang, maka akan dibunuh. A'dzam, dan dibunuh perkaranya lebih berat ketimbang cuman masuk ke rumah orang. Fayustabahu bihi hadzal muhram, maka dengan demikian boleh melakukan tindakan yang dipaksa tadi. Lakin law qala, akan tetapi jika orang yang memaksa, mengancam itu berkata uqtul Muhammad wa Khalid wa illa qataltuka, fa hadzal mahdhur a'dham min mujibil iqrar, fa bittali la yajuz lahu hadzal qatl. Misalnya ya, si hitam ini bilang begini pada si biru, hai biru, bunuh 2 orang temanmu ini. Bunuh dia, 2 orang temanmu ini. Kalau tidak kamu bunuh 2 orang temanmu, saya yang akan membunuh dirimu. Perhatikan, paksaannya ngebunuh 2 orang, sedangkan ancamannya dirinya dibunuh dan dirinya hanya 1 orang. Mana yang lebih berat? Paksaan atau ancaman? Mana yang lebih berat? Paksaan atau ancaman? Jelas yang lebih berat adalah paksaan karena menghilangkan 2 nyawa. Sedangkan ancaman hanya 1 nyawa. Nah, pada saat ini nggak boleh melakukan tindakan yang dipaksakan. Haram. Karena yang dipaksa lebih berat daripada ancaman. Sedangkan yang tadi sebelumnya, paksaannya suruh masuk rumah, ancamannya dibunuh. Lebih berat ancaman daripada paksaan, maka boleh melakukan tindakan yang dipaksa walaupun haram. Sedangkan yang kedua, paksaannya membunuh, menghilangkan 2 nyawa, sedangkan ancamannya kehilangan 1 nyawa. Jadi yang dipaksa lebih berat daripada ancaman, maka nggak boleh melakukan tindakan yang dipaksa. Itu syarat yang ketiga. Ya, mudah-mudahan kalian betul-betul bisa memahaminya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian
Asyartur rabi', syarat yang keempat, an yazulal ikrahu bi fi'li ma ukriha alaihi. Ini syarat yang keempat juga penting, yaitu ancaman akan hilang jika paksaan itu dilakukan. Ingat, ancamannya betul-betul bakalan hilang kalau paksaannya itu dilaksanakan. Seperti contohnya tadi, silakan kamu masuk ke rumahnya si fulan, atau enggak kamu saya akan bunuh. Nah, orang yang diancam itu merasa yakin kalau dia masuk ke rumahnya si fulan, maka dia betul-betul gak bakalan dibunuh lagi. Nah, kalau ini ada, maka dia boleh masuk ke rumah si fulan, ya, karena dia merasa yakin kalau dia, yaitu orang yang dipaksa melakukan tindakan yang dipaksakan, itu akan hilang ancamannya, Kalau dia melakukan tindakan yang dipaksa, akan hilang ancamannya. Pada saat itu dia boleh melakukan tindakan yang dipaksakan kepada dirinya. Falau kana hadha tahdid lan yazula bi fi'li ma ukriya alaihi fa innahu hina idzin la yustabahu bihil mahdhur. Tapi kalau si orang yang diancam ini yakin banget, sekalipun saya melakukan tindakan yang dia paksa, saya tetap akan diancam sama dia. Kalau dia yakin seperti itu, maka dia nggak boleh melakukan tindakan yang dipaksakan kepada dirinya. Pahami baik-baik ya ikhwan. Pahami baik-baik. Syarat yang keempat, orang yang dipaksa nih, si biru nih dipaksa, diancam, dia merasa yakin kalau si biru ini melakukan tindakan yang dipaksakan kepada dirinya, dia melakukannya, maka ancaman itu akan hilang. Maka pada saat itu dia boleh melakukan tindakan yang dipaksakan. Tapi kalau si biru ini yakin banget, kalau saya tetap melakukan apa yang dipaksakan, saya bakalan tetap aja dibunuh sama dia, maka pada saat itu dia gak boleh melakukan tindakan yang dipaksakan. Ahibati fillah, itu dia empat syarat ikrah boleh dilakukan jika terpenuhi. Ya, baik. Jadi Ustadz ulangi sekali lagi ya ikhwan ya. Ustadz ulangi sekali lagi. Ikrah itu terbagi menjadi dua macam. Yang namanya ikrah terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi tiga macam. Terbagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama disebut dengan ikrahul mulji, di mana seseorang gak punya kemampuan lain, gak punya harapan lain kecuali hanya bisa melakukan tindakan yang dipaksakan itu. Contohnya ya seperti orang yang dilempar dari tempat tinggi, kemudian dia meniban orang lain sampai meninggal dunia. Ikrah macam pertama ini, maka pelakunya tidak berdosa. Justru yang berdosa yang menyebabkan dia terlempar dari tempat tinggi. Kemudian macam yang kedua adalah paksaan untuk membunuh atau mencacati orang lain. Jenis ikrah yang ketiga, paksaan untuk memukul atau memenjarai orang lain. Nah, dua jenis atau dua macam ikrah yang terakhir ini, membunuh atau mencacati, memukul atau memenjarai, ini tidak disebut dengan ikrahul mulji, sehingga pelakunya nggak langsung serta-merta dianggap nggak berdosa ketika melakukan apa yang dipaksakan. Dia bisa berdosa dan bisa juga tidak berdosa. Kapan si orang yang dipaksa dan diancam ini tidak berdosa ketika melakukan perkara yang dipaksakan? Kalau syarat-syarat yang 4 tadi terpenuhi. Tapi jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka dia berdosa ketika melakukan tindakan yang dipaksakan. Apa syaratnya? Yang pertama, syarat yang pertama adalah orang yang diancam dan dipaksa yakin banget kalau orang yang mengancam itu akan melakukan tindakan ancamannya, akan betul-betul dibunuh kalau dia tidak melakukan apa yang disuruh.
Yang kedua, orang yang diancam dan dipaksa yakin banget kalau orang yang mengancam bisa dan mampu melakukan tindakan yang mengancamnya. Jadi yang pertama, yakin kalau orang yang mengancam itu akan melakukan tindakan yang dia mengancamkan kalau perintahnya tidak dilaksanakan. Yang kedua, orang yang diancam yakin kalau orang yang mengancam itu bisa melakukan tindakan ancamannya. Bisa. Yang ketiga, apa yang dipaksa, apa yang disuruh lebih ringan daripada ancaman. Seperti disuruh dipaksa masuk rumah orang, kalau enggak diancam akan dibunuh. Nah, apa yang disuruh yang dipaksa lebih ringan daripada ancaman. Lalu syarat yang keempat, orang yang diancam merasa yakin kalau dia melakukan tindakan yang disuruh, maka ancamannya akan hilang. Itu syarat yang keempat. Baik, silakan kalian catat dengan betul, catat dengan baik. Kalau ada yang belum paham, silakan dipertanyakan. Baik. Masih ada waktu, kita lanjutkan. Wa huna qaidatun muta'alliqatun bil ittirar wa hiya annal ittirar yulghi tahrim liqouli ta'ala. Ada kaidah penting yang harus kita pahami dan kita ingat, bahwa yang namanya keadaan darurat, namanya orang diancam kan berarti darurat juga. Silahkan kamu ambil pulpennya dia, kalau enggak nanti kamu saya tonjok sampai bengep. Ini cuma sekedar ambil pulpen lebih ringan daripada dipukul sampai bonyok. Ini kan ittirar namanya, keadaan darurat. Annal ittirar yulghi tahrim. Keadaan darurat itu bisa menghilangkan pengharaman. Maksudnya apa? Keadaan mendesak darurat boleh. Sekali lagi, keadaan darurat, keadaan mendesak itu membolehkan seseorang untuk melakukan tindakan haram. Membolehkan seseorang untuk melakukan tindakan haram. Ya, contoh gampangnya, ini di luar dari paksaan ya, atau mungkin masuk juga ke dalam unsur paksaan. Ketika seseorang berada di tengah hutan, kelaparan, habis makanan, kalau dia nggak makan mati, maka dengan terpaksa dirinya harus memakan binatang haram. Aslinya kan nggak boleh dimakan, tapi karena terpaksa dia makan. Apa yang menyebabkannya terpaksa? Keadaan darurat di mana dia kalau nggak makan meninggal. Ini dia kaidahnya. Al-ittiraru yulghi tahrim. Atau ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ad-daruratu tubihu mahdhurat. Keadaan darurat, keadaan genting membolehkan seseorang melakukan perbuatan yang haram. Di qauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum, dan sungguh Allah telah menjelaskan kepada kalian apa-apa saja sih yang diharamin, illa maturirtum ilaihi, tapi jika kalian dalam keadaan darurat maka boleh melakukan tindakan yang haram tersebut. Walakin halit tirari fi hukukil khalq yabtulu hukukul ghair. Kalau tadi kan permasalahannya berkaitan dengan dosa atau enggak dosa ya. Kalau seseorang melakukan tindakan yang dipaksa, di mana syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka boleh melakukannya dan dia enggak berdosa. Nah, sekarang permasalahannya, tapi dia tetap harus ganti rugi gak kalau merugikan orang lain? Kalau tadi kan dosa nggak dosanya ya. Orang jika dipaksa melakukan tindakan yang dipaksakan dan akan diancam, jika syarat yang 4 tadi terpenuhi, maka boleh dia melakukan tindakan yang haram ya, melakukan tindakan yang dipaksakan kepada dirinya, dan dia nggak berdosa. Namun apakah dia terbebas dari ganti rugi? Nah, ini perhatikan nih. Nanzuru ma mansyaul ittirar. Kita perlu lihat dulu apa yang menyebabkan keadaan darurat itu muncul.
Dari mana sumbernya keadaan darurat itu muncul? Fa in kana al-ittiraru nasyi'an min haqqil ghair, jika keadaan darurat itu munculnya dari pihak lain, fa inna dzalikal haqqu yabtulu, maka orang yang melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran tadi, dia nggak dosa dan dia nggak harus tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? Yang menyebabkannya dia melakukan hal itu, yang memaksanya dia, yang mengancam dia untuk melakukan tindakan haram tersebut. Mithalu dzalika, ini contohnya nih, contoh yang diberikan oleh kitab. Tapi ini di luar dari orang lain, orang mengancam orang lain, bukan itu contohnya. Lihat contohnya. Ataka jamalun haijun yuridu an yaqtuluka faqatalta dzalikal jamala. Suatu ketika kamu lagi santai, lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada onta yang lagi ngamuk menghampirimu dan hendak membunuhmu. Nah, kalau di Indonesia mungkin nggak ada onta ya, tapi adanya anjing galak. Ada orang lain melihara anjing, kita lagi diem duduk, anjing ini main datang dalam keadaan sangar, pengen ngegigit dan mengancam keselamatan kita. Jadi anjingnya gede misalnya. Kemudian tidak ada pilihan kecuali kita bunuh tuh hewan. Ya, tidak ada pilihan untuk menyelamatkan diri kita melainkan dengan membunuh hewan tersebut. Fala yajibu alaika dhaman qimatihi. Maka kalau yang terjadi seperti ini, maka kita yang tadi terancam oleh binatang tersebut, lalu kita bunuh binatang itu, maka kita nggak wajib mengganti rugi. Itu hewan tiba-tiba datang mengancam keselamatan kita, kita bela diri, kita bunuh. Kalau pemilik hewan itu minta ganti rugi, nggak ada. Ya, nggak ada kewajiban untuk kita ganti rugi, nggak ada. Li'anal ittirar nasyi'un min dzalikal jamal. Karena keadaan darurat ini munculnya dari hewan tersebut. Dia yang duluan, bahasa gampangnya gitu. Dia duluan yang mengancam kita, kita hanya membela diri, maka kita tidak bertanggung jawab, tidak ganti rugi. Lakin law ittararta lidzabhi dzalikal jamal wa akli lahmi minhu likaunika ja'ian faunal ittiraru laisa nasyi'an min haqqil ghair. Tapi kalau keadaan darurat munculnya dari diri kita sendiri, contoh ya, seseorang kelaparan, lapar banget, dan dia harus makan. Keadaan darurat munculnya dari diri dia sendiri, dia harus makan. Lalu dia ngelihat ada onta main disembelih, dipotong, dimasak, dimakan. Tahu-tahu itu bukan onta liar, tapi onta peliharaan orang. Memang pada saat itu dia boleh main menyembelih itu hewan, karena pada saat itu dia lapar banget dan kalau nggak makan dia meninggal. Namun kan keadaan darurat ini munculnya dari dia sendiri. Maka ketika dia sembelih itu hewan onta, lalu dia makan, atau pemiliknya datang minta ganti rugi, ya harus ganti rugi. Kenapa? Karena keadaan darurat munculnya dari diri sendiri. Jadi kita harus perhatikan, harus bijak. Keadaan darurat ini munculnya dari siapa? Ada hewan lagi diem anteng, diusilin, lalu hewan tersebut jadi galak ngejar kita dan hendak membunuh kita, istilahnya seperti itu. Lalu kita bela diri dengan cara membunuh hewan tersebut. Maka karena keadaan darurat ini munculnya gara-gara kita, ya kita harus ganti rugi. Jadi dilihat dari mana datang keadaan darurat tersebut. Kalau dari diri kita, lalu kita melakukan tindakan yang merugikan orang lain, kita wajib tanggung jawab. Kalau keadaan darurat tersebut datangnya bukan dari kita, lalu kita melakukan tindakan yang merugikan orang lain, ya kita nggak tanggung jawab sebagai pelaku. Fahunal ittiraru laisa nasyi'an min haqqil ghairi wa min thamma yajibu ad-dhaman. Sama penjelasannya. Baik, kemudian tambahan
Contoh yang lain ya, contoh yang lain. Orang yang sedang dalam keadaan ihram untuk ibadah haji atau umroh, ibadah haji atau umroh. Dia sedang dalam keadaan ihram, maka dia nggak boleh untuk mencukur rambut atau memotong kuku. Ya, kita anggap rambut deh, nggak boleh. Kalau dia cukur rambutnya, maka dia harus bayar fidyah. Ya, dia harus bayar fidyah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang haji ya. Apabila orang yang sedang ihram rambutnya kebakar, ya rambutnya kebakar, maka pada saat itu darurat dia harus langsung cukur rambutnya. Kalau nggak akan berbahaya tuh terhadap kepalanya dia. Maka ketika dia cukur, dia nggak bayar fidyah. Kenapa? Karena gangguannya itu muncul dari rambut itu sendiri. Rambutnya itu sendiri yang mengakibatkan keadaan darurat. Maka ketika dicukur, dia nggak bayar fidyah. Tapi kan nggak boleh cukur rambut ketika ihram. Dia mencukurnya karena ada keadaan darurat. Dan keadaan daruratnya itu muncul dari rambutnya itu sendiri. Beda halnya ketika seseorang harus potong rambutnya gara-gara ada kutu. Jadi daruratnya itu muncul bukan dari rambutnya tapi dari kutu. Pahami baik-baik ya. Kalau yang pertama tadi kebakar rambutnya, dia harus dicukur ya. Kebakar mungkin ya, kalau nggak dicukur nanti susah ngobatinnya. Ngobatin yang ada di kepalanya itu. Maka ketika dicukur nggak ada fidyahnya, karena daruratnya itu muncul dari si rambut itu sendiri. Tapi kalau misalnya rambutnya perlu dicukur gara-gara nggak kuat, gatalnya luar biasa akibat banyak kutu. Contohnya misalnya seperti itu, banyak kutu. Maka ketika dicukur rambutnya dia bayar fidyah. Sebab apa? Keadaan daruratnya muncul bukan dari dirinya, tapi dari sebab yang lain, dari sebab yang lain. Seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi menghukumi sesuatu harus tanggung jawab atau tidak dilihat keadaan darurat ini munculnya dari mana. Kutu itu kan penyebab, ya penyebabnya. Sedangkan rambut sebetulnya nggak masalah. Rambut sebetulnya nggak masalah, nggak ada masalah apa-apa dengan rambut. Cuman nih kutu, kalau nggak dipotong rambutnya tetap bersarang di kepala. Tapi kalau dipotong, maka kutunya bakalan hilang. Begitu maksudnya. Seharusnya kan tinggal ngilangin kutunya aja, udah rambutnya nggak usah dipotong, aman. Namun mau nggak mau tetap harus potong rambut biar kutunya hilang. Penyebabnya dari yang lain, sebetulnya rambutnya nggak kenapa-kenapa. Tapi karena dipotong itu rambut, jadi harus bayar fidyah. Beda sama yang kebakar rambutnya. Emang rambutnya yang bermasalah, rambutnya yang mengakibatkan masalah, rambut yang menjadi penyebab masalah. Kalau dia nggak dicukur nanti nggak bisa diobatin kepalanya. Maka rambut pada saat itu boleh dicukur dan nggak bayar fidyah, karena rambutnya yang bermasalah. Sedangkan kutunya yang bermasalah, rambutnya nggak kenapa-napa. Ketika rambutnya dicukur, maka bayar fidyah. Seperti itu. Pahami baik-baik ahibati fillah. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti. Ya, semuanya bisa mengerti. Contoh yang lainnya lagi, misal dalam suatu kondisi sekelompok orang naik perahu, naik kapal laut. Tiba-tiba tuh kapal keberatan. Tiba-tiba kapal itu keberatan, mohon maaf. Lalu semua penumpang memahami karena ada pemberitahuan dari pemilik kapal kalau kapal ini akan lebih aman ketika barang bawaannya ini dah dilempar ke laut aja semuanya. Karena itu yang menyebabkan kapalnya jadi terombang-ambing, berbahaya. Ya, yang mengakibatkannya adalah kelebihan bobot barang bawaan. Maka ketika dibuangin semuanya itu barang bawaan secara terpaksa dan merasa yakin kalau dihilangin itu beban barang bawaan, kapalnya jadi stabil lagi, maka boleh dibuang-buangin.
dibuang-buangin sama petugas kapal, bukan sama pemilik barangnya, dibuang-buangin. Dan pada saat itu pemilik dan petugas kapal tidak wajib ganti rugi. Ya, tidak wajib ganti rugi karena terpaksa, kalau enggak semuanya bakalan meninggal pada saat itu. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, kalau kita pahami tentang keadaan ikrah ini, tentang keadaan ittiror beserta dengan syarat-syaratnya, kemudian kita pahami sumber masalah, sumber yang mengakibatkan keadaan darurat ini dari mana, maka insya Allah kita bisa menentukan jawabannya yang lebih tepat. Baik, ahibati fillah, silahkan kalian catat pembahasan ini dengan baik di buku catatan kalian supaya kalian bisa memurojaahnya dengan mudah. Ingat, ini pelajaran sangat penting sekali karena berkaitan tentang muamalah kita. Ya, penting sekali untuk kita pahami. Semoga Allah memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta ilmu yang barokah. Baik, mungkin sampai di sini jumpa kita. Insya Allah pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang al-am, keumuman. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Silakan bagi yang kurang paham bertanya melalui WhatsApp. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiqi wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.